Ada beberapa paper yang judulnya itu menarik atau abstraknya menarik. Misalkan yang saya ingat itu papernya Michael Berry dari Bristol. Judulnya itu apakah mungkin, ini saya coba dulu ya, saya lupa. Apakah mungkin misalkan sebuah partikel itu menjadi partikel yang lain, misalkan gitu. Abstraknya kemungkinan tidak, iya. Jadi cara mengemasnya bisa macam-macam. Satunya adalah tentang judul juga, supaya eye supaya orang tertarik. Yang kita pelajari mungkin juga di SMA atau kuliah bahwa itu harus merepresentasikan. Karena itu saya pikir juga terasa kaku. Kita kan bahkan saya dulu, seingat saya ketika saya sekolah di SMA gitu, dan kuliah juga, seingat saya belum pernah saya diajari untuk membuat judul menggunakan tanda tanya. Padahal ini salah satu metode juga untuk membuat orang tertarik. Jadi semuanya kalau saya coba semua. Ini orang-orang mereka mungkin belum biasa belajar mengemas, jadi kita belajar bersama mulai. Ya, terima kasih atas jawaban yang sudah diutarakan oleh Bapak Profesor Hadi Susanto. Mungkin dari Bapak Diki ada tambahan. Kita dari Bukra ada yang ingin tanyakan lagi, Bu? Ada yang lain? Ya, ataupun yang dari peserta lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Pak dari jurusan biologi, Fakultas Dr. Unggah. Sangat menginspirasi tadi apa yang disampaikan, dan memang sudah sebagai dosen di sini juga sudah saya alami bahwa salah satu kelemahan yang dimiliki oleh mahasiswa kita dan juga dosennya itu adalah bagaimana menulis yang baik. Karena kadang-kadang ketika misalnya mahasiswa minta skripsi Pak, saya minta untuk membaca jurnal dari luar misalnya, biasanya sih saya mintanya baca yang di 4 itu ya, yang tidak terlalu tingginya. Katakanlah contohnya misalnya penelitian tentang amfibi kata gitu. Ketika dia baca, dia, Ibu, ini sama dengan yang saya teliti, sama dengan yang saya kerjakan gitu. Iya, memang sama gitu. Cuma kendalanya di kita adalah dari kendala bahasa, terutama bahasa Inggris. Menulis dalam bahasa Inggris itu sangat kurang, sehingga kadang-kadang agak sedih juga gitu. Maksudnya apa yang dikerjakan orang lain di luar sana, misalnya di Brasil, di Argentina, sama dengan yang kita kerjakan gitu. Tapi mereka bisa menerbitkan di jurnal yang sudah terindeks, sementara kita masih di jurnal dalam, bahkan maksudnya di dalam jurnal kita sendiri gitu. Mungkin ada apa ya yang bisa dibagi ke kami itu, bagaimana meningkatkan kemampuan menulis itu. Kemudian yang kedua Pak, ada juga kadang-kadang rasa kurang percaya diri mahasiswa kami terutama gitu, karena ketika misalnya meneliti sesuatu yang sangat dasar, kadang ada yang bertanya misalnya, terus ngapain gitu. Misalnya kayak tadi yang kopi itu kan, kalau misalnya orang belum tahu efeknya gitu, terus ngapain gitu meneliti kopi, apa efeknya gitu. Sama dengan saya misalnya, terus kamu ngapain meneliti kata, kamu mau diapain gitu. Jadi kadang-kadang itu yang membuat rasa percaya diri mereka itu jadi turun gitu. Nah, mungkin ada trik-triknya barangkali gimana caranya tadi meningkatkan rasa percaya diri. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu. Jadi ya, untuk yang menulis tadi, yaitu memang kayaknya permasalahan kita bersama. Kalau saran itu menurut saya kok coba mengajak siapa gitu, mungkin dosen atau siapa yang menurut Ibu tulisnya sudah bagus. Nah, dengan Ibu menulis bersama
si seseorang itu tadi yang dianggap tulisannya bagus, ibu juga bisa belajar. Jadi katakanlah, oke, saya buat dulu sendiri, nah tolong koreksi. Dengan hasil pekerjaan tadi, kita pasti akan belajar. Jadi katakanlah, oh yang seperti ini itu kurang bagus, oh yang seperti ini itu lebih baik dari yang lain dan sebagainya. Jadi setelah katakanlah 1, 2, 3 paper gitu, ya menurut saya kok kemampuan kita akan bertambah. Nah, saya berani ingin klaim ini karena ini juga pengalaman saya sendiri. Jadi saya masih ingat pas nulis paper pertama dengan pembimbing itu 70 atau 80% tulisannya pembimbing. Bagian saya itu ya cuma numerical eksperimen yang bagian hampir akhir itu saja. Mulai dari reduction, abstract, conclusion sampai ke ini dan sebagainya itu pembimbing semua. Ya dari itu saya belajar, oh ternyata gini cara nulisnya. Paper kedua ya sudah mulai saya agak banyak sedikit, pembimbing agak berkurang sedikit. Lama-lama ya separuh-separuh lah. Lama-lama ya saya agak banyak, pembimbing tinggal mengarahkan saja ini maksudnya apa, maksudnya apa. Lama-lama ya hampir semua yang masih diangkat. Jadi yang menurut saya cara pendidikan yang seperti itu juga bagus, yang dan tidak harus kita dengan pembimbing, katakan dengan rekan kita juga boleh. Jadi mungkin pada awalnya ketika kita bersama kita banyak tanya, tapi saya di lama-lamaan itu karena mulai berkurang, nah, akhirnya kita juga bisa sendiri yang bagus. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin bisa dilakukan. Tips dengan menjadi untuk berapa penelitian. Kalau menurut pendapat saya kok harus nyoba ya? Karena kita tidak akan tahu katakanlah jurnal A itu kita anggap bagus, paper kita anggap tidak layak ke jurnal itu ya belum tentu juga. Kita sampai saja ya memang sebenarnya nggak apa-apa sih kan dari yang lain. Tapi ya siapa tahu ditolak tapi bantu sih. Maksudnya diterima dengan revisi atau ada revisinya nggak apa-apa. Jadi masih bisa ditingkatkan sedikit. Mungkin berikutnya bisa minor revision, berikutnya mungkin diterima. Jadi menurut saya kok agak apa ya, agak nekat sedikit nggak apa-apa. Coba dulu toh katakanlah misalnya ditolak ya nggak apa-apa. Itu ya kan itu tidak mempengaruhi, kan tidak ada yang tahu juga kita banyak sama, jadi nggak masalah. Jadi ya mungkin itu. Saya melakukan ini yang pertama tentang bagaimana belajar dengan kerjasama tadi itu saya setuju. Terus ini yang saya amati, semangat kita bekerja sama ini yang kurang di Indonesia ini. Entah karena alasan linearitas itu atau karena kita emang saling kuat egonya, menurut saya kita kurang bekerja sama. Mungkin perlu kita biasakan dari mahasiswa kita mungkin bahwa kalau kita membimbing kayak mereka skripsi mereka itu mungkin berapa itu misalkan 3 orang atau 2 orang itu mengerjakan topik yang entah mirip entah beda tapi selalu dikumpulkan bersama-sama disuruh saling memberi masukan. Mungkin salah satu cara mengajarkannya mungkin itu. Karena saya pikir kelihatannya yang di Indonesia ini sub bidang yang menurut saya berkembang di Indonesia itu biasanya kombinator itu. Kombinator ini satu paper penulisnya banyak, sehingga satu orang jadi punya paper banyak karena masing-masing punya topik mengerjakan riset, terus bikin tulisan, bikin draftnya, terus bagikan di yang lain, nanti saling memberi masukan, terus saya kontribusi, terus akhirnya namanya dimasukkan semua. Jadi satu orang ini tugasnya banyak.
mungkin memang tidak menguntungkan dari segi hukum, untuk perhitungan hukum, jadinya kalau nulis sendiri dapat hukum 100%, jadi memang berkurang. Tapi dari banyak sisi, ini bagian dari melatih menulis tadi, melatih kerjasama. Terus kita seringnya itu komplainnya kita tidak ada waktu. Kalau satu orang waktunya cuma setengah jam, kalau kita banyakan gitu kan, jadi sudah menampung banyak waktu. Gitu. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Terus yang lain tentang bagaimana menulis yang baik, workshop sehari 2 hari itu menurut saya tidak efektif. Itu seperti mahasiswa duduk di kelas belajar kalkulus yang mengerjakan latihan soal dosennya, mahasiswa sudah merasa oh gampang ternyata. Begitu ujian kasih soal yang sama nggak bisa maju sama sekali. Yang penting menurut saya itu workshop plus ada kelanjutannya. Makanya secara pribadi saya juga kalau mengadakan program seperti sekarang yang saya dengan TV ini yang dari luar itu diharapkan membantu adalah sedikit apa efeknya itu. Seharusnya itu di dalam negeri yang bagus-bagus itu yang dikirim untuk membantu yang lain. Ini bisa lebih kontinu, lebih berkesinambungan dibanding yang dari luar dan dalam. Nah ini ya, jadi mungkin perlu dicari profil orang-orang yang fokusnya ada profilnya yang bagus, yang bisa di dalam negeri dan mau bekerja sama. Kalau ada yang seperti ini diundang saja, diminta untuk membantu belajar bersama. Dan ini yang saya kira di Indonesia belum ada. Ini akan bagus untuk semuanya. Terus tentang percaya diri, mau percaya diri, dua pertanyaan pertama dosen semua. Nah, ini